materi-materi akhir zaman, eskatologi ini selalu mayoritas. Bisa dibilang 80% itu berkaitan dengan sosial geopolitik. Ya, sehingga selalu kontraproduktif seolah-olah demikian dengan penguasa di dunia. Karena memang materi akhir zaman ini membongkar keburukan akhir zaman. Karena mendekati hari kiamat, zaman tidak lebih baik, kata Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa ba'daha asyarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman pada manusia, tidak akan datang pada manusia satu tahun, satu masa, melainkan masa tahun zaman sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai hari kiamat zaman lebih buruk makin buruk. Maka jangan berharap tahun depan lebih baik daripada tahun sekarang, tidak. Hari esok jangan diharap lebih baik daripada hari sekarang, tidak. Inilah kondisi akhir. Bagi tanda Rasulullah SAW terkait dengan akhir zaman. Rasulullah pernah mengatakan, ada inna min asyrafis sa'ah, ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi, antur fa'al asrar wa tudu al-ahya, munculnya manusia-manusia buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang baik pilihan umat manusia. Jadi ketika akhir zaman ini yang berkuasa bukan manusia yang baik, tapi manusia yang buruk. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang ahli, orang-orang yang kompeten dalam berbagai bidang kehidupan tidak punya celah, tidak punya kesempatan untuk memimpin umat. Mereka tersingkir karena sistemnya adalah sistem yang buruk. Merasa tidak Bapak Ibu? Kurang apa bangsa kita ini? Pakar ilmu politik banyak di Indonesia. Mereka sampai guru besar, profesor, doktor tata ilmu politik. Ilmu hukum, tata negara banyak. Ilmu ekonomi, keuangan banyak, profesor, dokter berjubel. Tapi kok bisa negara kita terpuruk? Karena ada sistem. Kemudian, Bapak Ibu rahmati Allah, keburukan yang Rasulullah maksudkan dalam berbagai macam aspek. Mulai dari buruknya aspek akidah, ideologi dan akidah umat manusia, terutama umat Islam. Bahkan umat Islam di akhir zaman ini mereka akan mencaci maki agamanya sendiri, bahkan menghinakan dirinya sendiri dan menjauhi agamanya dengan tanpa terasa. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, la tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin ziru'an bi ziru'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta laut juhrat bila taba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Tidak terasa kita terjebak kepada tipu daya Yahudi dan Nasrani dalam celah beragama. Contohnya Bapak Ibu, bagaimana umat Islam dimurtadkan dengan sangat mudah tanpa daya saring iman dan Islam. Umat Islam menelan bulat-bulat apa yang menjadi propaganda musuh-musuh Islam. Pasukan Dajjal dari bangsa jin sekarang bergerak menyebar kemana-mana, mendangkalkan dan memurtadkan umat Islam di seluruh dunia yang lemah iman Islamnya, yang bisa dibayar dengan dunia. Kewajiban kita membentengi akidah saudara-saudara kita. Baik, samakah posisi Rasulullah dengan Nabi Isa? Beda. Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah alaihi salam, bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita. Beliau juga Nabi dan Rasul bagi semua Nabi dan Rasul. Manakala ada Nabi hidup di zaman Rasulullah SAW, maka wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan bergabung bersama Rasulullah menjadi umatnya. Sallu ala Nabi. Suatu hari Umar bin Khattab ketemu saudaranya dari orang Yahudi Quraisy yang dianggap saudara karena baik. Orang Yahudi ini hafal Taurat. Lalu Umar meminta kepadanya untuk menuliskan beberapa petikan ayat Taurat kepadanya. Maka dituliskan beberapa petikan ayat Taurat untuk Umar bin Khattab. Senang Umar dapat 3 lembar Taurat. Pergi Umar menghampiri Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
laqaitu bi ahad min Quraizah fakataba li jawami'a min al-qawli 'indah fala a'riduhu 'alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi bertemu dengan orang Yahudi Quraizah. Karena dia hafal Taurat, aku minta dia menuliskan beberapa petikan ayat Taurat yang dia hafal. Boleh saya perlihatkan pada anda? Ya, ambil sama Rasulullah. Baca sama Rasulullah. Umar kira Rasulullah senang dengan apa yang Umar lakukan. Umar tebar pesona. Baca Taurat dengan Rasulullah. Umar gak sadar apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Sabit bin Abdillah sampingnya nyenggol Umar. Ya Umar, Rasulullah. Hei Umar, lihat wajah Rasul. Era tersinggung sama kamu. Maka ketika Umar melihat wajah Rasulullah, Allahu Akbar, Umar sadar Rasulullah tersinggung dengan kira Umar Rasul tidak tahu Taurat. Maka apa kata Rasulullah? Umar merevisi perbuatannya. Sadar perbuatannya menyinggung Rasulullah SAW. Umar merevisi perbuatan yang mengatakan, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kata-kata Umar tidak menghalangi Rasulullah naik mimbar. Di mimbar Rasulullah bersabda dengan sangat tegas, Lau asbaha Musa fikum, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum. Allah pakai lam taukid, ladolaltum. Andai kata pagi hari ini Musa ada di tengah-tengah kalian membawa Taurat, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, kalian meninggalkan aku di sini seorang diri, sungguh sesatlah kalian. Nabi Musa, Nabi Allah juga, betul. Taurat, kitab Allah juga. Lalu kenapa dikatakan sesat ketika mengikuti Nabi Musa dan Taurat? Bukan Quran surat Ali Imran ayat 81. Ayat ke-81. Allah mengambil sumpah misak pada para nabi dan rasul. Manakala mereka sudah mendapatkan wahyu dan hikmah dari Allah, lalu datang Rasulullah, wajib menjadi makmumnya. Apapun yang dilakukannya harus tunduk patuh taat kepada Rasulullah SAW, para nabi dan rasul. Aqrartum wa hadtum ala dzalikum isri, kalian mengambil persumpah janji ini? Bala, qalu bala, aqrarna, kami mengambil ya Allah. Fashhad, kalau begitu fashhadu, saksikan kata Allah. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku pun menyaksikan kalian. Bahkan ayat berikutnya 82, Allah mengancam para nabi dan rasul. Waman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Siapa yang berpaling sesudah itu, maka dia orang-orang fasik. Allahu Akbar. Nabi aja diancam kalau tidak ikut Rasulullah. Kalau ini bungkusnya Muslim, yang dibaca Bible, bukan Injil, ingat, Bible. Bahkan tadi saya jelaskan seperti itu. Wajib Nabi dan Rasul meninggalkan tugas kenabian mereka kalau bertemu dengan Rasulullah. Bahkan nanti Nabi Isa ketika turun di Aleppo, di Masjid Umawi, di Damaskus Timur, Indal Manazilil Bayda, di samping Menara Putih, Nabi Isa tidak menjadi imam solat, tapi makmum di belakang Imam Mahdi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan ini. Rasulullah bersabda, Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam. Dari keturunanku akan ada laki-laki yang Isa bin Maryam makmum di belakangnya. Allahu Akbar. Bukan Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa, tapi kewajiban para Nabi dan Rasul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, siapapun yang memimpinnya. Takbir. Banggalah kita hidup di akhir zaman memiliki Quran dan sunnah. Para Nabi bergabung menjadi kita, taat kepada pimpinan Imam Mahdi.